Rabu tanggal 2 Agustus tahun 2023 pelantikan dan pengukuhan pengurus paguyuban kepala desa, lurah, dan perangkat desa Polosoro Kabupaten Purworejo periode tahun-tahun 2023 sampai tahun 2026 di Pendopo Kabupaten Purworejo. Sebanyak 110 pengurus dari 9 bidang dan 6 koordinator wilayah Korwil dilantik oleh Ketua Umum Polosoro terpilih, Suwarto. Pengukuhan terhadap Ketua Umum dan pengurus harian selanjutnya dilakukan oleh Bupati Purworejo, Agus Bastian SEMM. Prosesi pelantikan dan pengukuhan dihadiri Wakil Bupati Yuli Hastuti SH, Ketua DPRD Dion Agasi Setiabudi SIKOM MSI, Forkompimda Kabupaten Purworejo. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga turut hadir, meski secara virtual. Dalam arahannya, Ganjar berpesan agar kepala desa dan perangkatnya bekerja sama mengelola pemerintahan desa dengan baik dan penuh integritas untuk membuat masyarakat senang dan bahagia dengan pelayanan mudah murah cepat. Dirinya juga mengapresiasi kinerja kepala desa yang telah membuat tata kelola pemerintahan desa yang bagus dengan membuat aplikasi-aplikasi untuk memudahkan masyarakat khususnya masyarakat desa itu sendiri. Ada beberapa PR dari organisasi ini. Yang pertama adalah bagaimana kawan-kawan kades tentunya nanti sampai perangkatnya karena ini satu kesatuan akan bisa bekerja sama karena PR kita cukup berat tapi setelah pelaksanaan UU Desa saya kira banyak sekali praktek-praktek baik yang dilakukan oleh teman-teman kades. Ada tata kelola pemerintahan desa yang jempolan. Ada aplikasi-aplikasi yang dibuat sangat bagus dan itu memudahkan rakyat. Ada dibangun desa anti korupsi yang membuat masyarakat tetap aman dan bahagia. Maka ada dua hal bisa kita lakukan. Yang pertama adalah layani masyarakat dengan mudah murah cepat dan pemerintahannya bisa dikelola dengan baik. Perlu integritas maka dua hal ini akan membuat pemerintahan di level desa pasti jempolan, kata Ganjar dalam pidato virtual. Bupati Agus Bastian dalam sambutannya menyoroti peluang dan tantangan yang dihadapi kepala desa dan pemerintah desa di masa depan terkait UU Desa yang telah disepakati dengan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun untuk masa jabatan 2 periode dan kenaikan dana desa sebesar 20% dari dana transfer daerah. Kendati begitu, Bupati juga menegaskan bahwa Polosoro memiliki peran penting dan strategis. Salah satunya adalah dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah desa. Sehingga pengelolaan anggaran yang ada di desa benar-benar dapat menghasilkan program dan kegiatan yang tepat mutu dan tepat sasaran, serta dilaksanakan secara profesional dan akuntabel. Selain itu, Polosoro sebagai organisasi yang anggotanya terdiri atas kepala desa dan perangkat desa, menjadi garda terdepan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dalam kesempatan lain Bupati juga mengatakan tengah mengupayakan penambahan penghasilan tetap siltap kepala desa yang anggarannya diambil dari alokasi dana desa dan APBD. Jika memungkinkan ditambah menjadi 5 juta rupiah per bulan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja kepala desa. Upaya Bupati Purworejo untuk menambahkan penghasilan tetap siltap kepala desa mendapat apresiasi para kepala desa tak terkecuali Ketua Polosoro terpilih Suwarto. Dirinya merasa ikut senang dan bersyukur jika upaya Bupati menambah siltap kepala desa benar-benar terrealisasi. Terkait dengan tadi Pak pernyataan Bapak yang kades itu minimal 5 juta ya udah cukup, itu gimana Pak? Cara ya, begini loh, apa namanya, kita mencoba jika memungkinkan kan anggaran nanti mudah-mudahan tambahan 20% itu mudah-mudahan itu membawa berkah buat para kepala desa. Karena dengan siltap yang sekarang ini memang kurang memenuhi standar lah ya. Karena sekdes dengan kepala desa itu bedanya cuma 100-200 ribu. Itu enggak, kan kalau saya bilang enggak adil itu ya. Kepala desa ini penanggung jawab ya. Jadi kalau menurut saya karena nanti mudah-mudahan ada penambahan 20% itu jika memungkinkan, jika bisa maka kalau bisa minimal ya ditambah jadi 5 juta lah ya. Karena dengan demikian kasihan. Ini yang kalau bagi kepala desa yang punya yang punya bengkok enggak masalah.
Tapi bagi desa yang nggak punya bengkok sama sekali, kan kasihan sekali ya. Berarti nanti dibedakan Pak yang punya bengkok? Tidak dibedakan. Jadi sama saja. Dapatnya kalau 5 juta ya 5 juta semuanya. Tapi APBD apa? Ya kita coba, makanya itu nanti kita simulasikan lagi. Memungkinkan apa tidak itu. Sekarang kan sekitar 2 juta berapa ya? 2.500.000 kalau nggak salah. Berarti naik 2 kali lipatnya Pak ya? Iya, saya kira begitulah. Karena ya sekarang kan apa-apa ya sudah naik, sudah cukup jadi pendapatan segitu itu tidak signifikan dengan kebutuhannya. Supaya mereka ini juga bekerjanya juga tekun ya, tidak macam-macam karena dana desanya akan bertambah banyak ya. Dengan demikian maka kalau pendapatannya dia sudah memadai untuk kehidupannya sehari-hari, insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Tapi paling tidak Bentuk penghargaan. Bentuk apresiasi lah, menghargai kerja mereka gitu. Kira-kira dia nggak Pak itu dengan? Ya belum tahu, makanya ini belum tahu, ini kan baru upaya aja, baru upaya. Ya memang harus ada yang mengupayakan, karena kalau tidak ada yang mengupayakan ya kepala desa nanti malu, ya ngomong-ngomong gaji malu. Seperti saya juga mau ngomong-ngomong naik gajinya juga nggak enak juga, ya toh. Jadi nggak perlu lah ya, kalau bupati nggak apa-apa, tapi kepala desa itu penting sekali karena mereka adalah garda yang paling depan. Saya mau mengusulkan kepala desa. Nah nanti berikutnya mungkin perangkat disesuaikan. Tapi kalau bruk gitu kan ya nggak mampu, anggarannya nggak cukup ya. Silkap Kades itu berasal dari APBD ya? Dari DD, dari alokasi dana desa, dari APBD. Jadi kalau memang memungkinkan ya kita tambah, nggak apa-apa ya. Ya memang berat ya. Kita RT RW saja bisa kok. Nah Pak, kalau wacana silkap 5 juta yang diwacanakan Pak Bupati untuk Kades, menyikapinya bagaimana? Ya kalau bila mana itu terjadi ya alhamdulillah lah, kami ikut senang. Tapi kami tidak terlalu berharap banyak. Tapi ya seandainya itu benar-benar terrealisasi ya alhamdulillah, karena memang ada beberapa kades yang tidak mempunyai bengkok untuk di wilayah Kabupaten Purworejo. Mana aja itu Ada di daerah Kecamatan Kaligesing, juga Gebang, Kemiri juga ada, mungkin Gebang juga ada gitu. Kok nggak punya bengkok? Ya karena memang ya mungkin kan ada dari dulunya mungkin yang ada daerah hutan.